Halo sahabat petani dan warga kelompok tani dimanapun Anda berada. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saat ini saya sedang berada di kebun jagung, di mana tanaman jagung tumbuh subur di tempat petani di Desa Delimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Sahabatku warga kelompok tani, saya ingin berbagi pengetahuan terkait dengan penyakit yang ada di pertanaman jagung, bahwa tanaman jagung ini adalah tanaman utama di Indonesia, banyak diperlukan di berbagai tempat, baik itu sebagai makanan pokok maupun untuk produksi makanan ternak. Budidayanya juga mudah karena tidak banyak membutuhkan air, sehingga bisa ditanam di musim kemarau. Jadi bisa menggantikan pertanaman padi yang biasanya di pola tanam gilir padi palawija. Sahabatku, di depan kami di sini ada tanaman yang memunculkan gejala yang kita curigai sebagai penyakit. Nampak daun, ini bisa dilihat di sini. Nampak daun itu kemudian ada gejala memucat, kemudian juga ada garis-garis putih yang sejajar dengan tulang daun. Jadi ini nampak hampir seluruh daun memunculkan gejala pucat, memutih dengan garis-garis sejajar dengan tulang daun. Kemudian tanaman agak tumbuh kerdil, dibanding dengan tanaman sekitarnya ini agak tumbuh kerdil ini. Termasuk pertumbuhan pongko jagung juga terganggu. Sahabatku, setelah kita identifikasi ternyata tanaman ini terserang oleh penyakit bule atau downy mildew. Downy mildew yang disebabkan oleh cendawan atau jamur, yaitu jamur Perennoschlerospora maedis. Perennoschlerospora maedis. Ini jamur yang menyebabkan tanaman menjadi bule seperti ini. Dan pada tanaman jagung, penyakit bule ini biasanya menyerang pada fase pembibitan sampai pada fase vegetatif. Kira-kira sampai pada umur 40 hari setelah tanam. Jadi 40 hari setelah tanam. Kalau penyerangan itu terjadi pada fase generatif yang tongkol sudah terlanjur keluar, biasanya tidak banyak berpengaruh. Tetapi apabila serangan ini terjadi pada fase vegetatif atau pada pembibitan, ini berpengaruh. Seperti yang terjadi, seperti yang di hadapan kami ini. Jadi tongkol buah tidak muncul, pertumbuhannya kerdil, kemudian bunganya menjadi seperti masa daun, ya, keluar masa daunnya, jadi tidak tumbuh sempurna bunga ini. Dan tumbuhnya jelas subur karena banyak terganggu transpirasi, asimilasi maupun nutrisi yang pada seluruh tubuh tanaman. Sahabat petani, penyakit ini ditularkan bisa melalui benih atau seedborne. Ya, makanya dalam pembelian bibit benih ini yang perlu harus hati-hati, kita cari bibit benih yang betul-betul sehat. Kemudian dia juga bisa berkembang di dalam tanah dan dia mengalami dermasi cukup lama. Jadi bisa bertahun-tahun di dalam tanah. Dermasinya cukup panjang sehingga pada musim tanam berikutnya apabila tanaman itu terserang oleh penyakit bule, sudah sepatutnya untuk tidak ditanami jagung kembali. Kemudian juga melalui udara. Jadi spora akan berterbangan kemana-mana dibantu oleh angin sehingga dapat menyerang pertanaman yang notabene pertanaman itu kurang sehat. Jadi dia mudah tertular oleh penyakit dari spora yang bertebaran kemana-mana. Sahabatku dan saudara-saudaraku warga kelompok tani, nah kalau di pertanaman kemudian muncul penyakit bule semacam ini yang disebabkan oleh jamur, kira-kira bagaimana cara pengendaliannya? Jadi pengendaliannya memang agak unik ini karena perlu preventif. Jadi rekomendasinya adalah perlakuan dan pemilihan benih yang pertama. Yaitu pemilihan benih sudah barang tentu benih yang sehat. Yang dibeli dari kios yang sudah terpercaya gitu. Kemudian
ada perlakuan benih. Perlakuan benihnya adalah dengan perendaman pada larutan fungisida. Jadi direndam dalam larutan fungisida benih itu selama kurang lebih 15 sampai 30 menit. Kemudian ditiris atau dikering anginkan. Atau bisa juga menggunakan fungisida powder. Sudah barang tentu perlu perekat yang bisa mengendalikan atau menghambat pertumbuhan spora penyakit bule apabila terbawa oleh benih. Kemudian yang tidak di samping perlakuan benih dengan perendaman fungisida, tidak kalah pentingnya adalah persiapan dan pola tanam. Jadi persiapan lahan yang sudah barang tentu menggunakan pupuk kompos yang banyak ya, jadi biar tanahnya tumbuh subur. Kemudian ada beberapa pemberian pupuk dasar nantinya ya, pupuk dasar itu tidak hanya NPK tetapi P dan K harus lebih banyak karena ini kita harapkan dalam pembentukan biji atau tongkolnya ini dapat berisi semua. Sehingga kalau pemberian pupuk N berlebihan justru akan memudahkan tanaman ini sakit, jadi tanaman akan lemah dan akan mudah sakit. Jadi kurangilah pupuk N, tapi lebihkanlah pupuk P dan K. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah pola tanam. Nah, pola tanam. Apabila pertanaman sekarang kita menanam jagung kemudian muncul banyak penyakit seperti ini, sudah selayaknya musim tanam berikutnya jangan ditanami jagung kembali. Kecuali kalau tidak ada penyakit bule, ya tanaman berikutnya boleh ditanam jagung kembali. Atau pola tanamnya ya padi, palawija, padi, palawija. Ini jauh lebih aman. Ibu dan Bapak sekalian, ada beberapa kelompok tani maju yang juga mengaplikasikan mikrobia antagonis yang kelihatannya cukup berhasil. Di beberapa pertanaman jagung yang terkena penyakit bule itu menggunakan agen hayati kelompok Bacillus dan Pseudomonas. Biasanya ya di lapangan petani banyak menggunakan Bacillus subtilis atau Pseudomonas fluorescens. Yang kita harapkan mampu menghambat pertumbuhan atau perkembangan penyakit bule. Biasanya kenapa kita menggunakan agen hayati antagonis? Di situ akan muncul enzim, kitinase, kemudian yang juga senyawa antibiotik yang kita berharap dapat menghambat pertumbuhan jamur pada penyakit bule. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, warga kelompok tani, selamat mencoba. Mudah-mudahan berhasil dan salam sukses.